seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita hari ini. Harapan kami, semua kita dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, yang menjadi renungan bagi kita di hari ini diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa diri kita punya kelemahan dan kekurangan. Itu sebabnya kita sangat memerlukan bimbingan dan nasihat agar kita tidak mengulangi kesalahan dan pelanggaran itu. Tapi siapakah yang dapat membimbing dan mengarahkan kita ke jalan yang benar? Firman Tuhan hari ini sangat jelas menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kerohanian yang benarlah yang harus memimpin orang ke jalan yang benar. Hal itu juga sudah dinasihatkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaannya yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 39. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini sangat mengharapkan kita untuk menjadi orang yang memiliki kerohanian dan iman yang benar, agar kita dapat membimbing orang ke jalan yang benar. Dan hanya mereka yang memiliki kerohanian dan iman yang benarlah yang dapat memberikan arahan, teguran, dan nasihat yang benar. Dan memiliki kerohanian dan iman yang benar harus ditunjukkan dalam perbuatannya, termasuk membimbing orang yang melakukan pelanggaran dan kesalahan. Tapi kita harus ingat bahwa membimbing atau memberi nasihat bukan dengan paksaan atau dengan kekuasaan kita, tapi mari kita lakukan dengan penuh cinta kasih dan kelemah lembutan. Saudara terkasih, satu hal yang harus kita ingat, jika kita mau membiarkan, bahkan tidak peduli terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, maka kita sudah melakukan pengrusakan kerohanian kita sendiri. Karena kita membiarkan hidup kita berlaku egois. Dan jika kita melakukan tindakan membimbing orang, menasihati orang, kita juga perlu mengawasi dan menjaga diri kita agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Untuk itu, mari pedulilah kepada banyak orang dengan kita mau menasihati, supaya orang tersebut melakukan tindakan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu buat kami di sepanjang malam yang boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini. Engkau telah memberikan nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan bagi kami. Ajar kami Tuhan,
untuk senantiasa bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk membuktikan dalam kehidupan kami, karena Engkau tetap senantiasa menyertai memberkati kami. Biarlah kami hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan, sehingga kami senantiasa mempercayai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami dimampukan Tuhan untuk menegur, menasihati orang-orang yang melakukan kesalahan. Jangan biarkan Tuhan kami membiarkan kesalahan dan pelanggaran itu, tapi pakailah kami melalui Roh-Mu, supaya kami boleh menasihati mereka dan kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup dan bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dengan sukacita melakukan aktivitas kami. Bapa di sorga, berkati Tuhan setiap langkah kami, kemanapun kami melangkah. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami, karena kami meyakini pekerjaan kami adalah jalan Tuhan untuk membutuhi kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan seluruh saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkaulah yang memulihkan mereka dengan Engkau memberkati pengobatan yang mereka terima. Berkati para dokter, para medis, alat-alat rumah sakit, bahkan obat, makanan, minuman. Biarlah semuanya itu Tuhan untuk mendukung kesembuhan dari saudara kami, jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit. Tuhan juga kuatkan orang yang lemah. Tuhan hiburkan orang yang berduka, supaya kami tetap bersuka cita menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memelihara kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.